siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa lagi dalam siaran perbatasan Radio Republik Indonesia. Siaran luar negeri Voice of Indonesia bekerja sama dengan RRI di wilayah perbatasan. Dan hari ini kita akan bersama dengan RRI SPROT ya. Sudah ada rekan saya Yona yang di sana. Halo Yona, apa kabar? Halo. Ya, belum terdengar. Oke, semoga pendengar bisa bersama kami selama 1 jam ini menghadirkan informasi dari Rote dan juga dari Voice of Indonesia ya. Yona, apa kabar? Halo Bang Agus, kabarnya baik Bang Agus. Gimana kabarnya Bang Agus? Baik juga nih di Jakarta. Semoga di Rote juga teman-teman semua sehat ya. Iya. Iya, masih sambil otak-atik dulu ya. Oke, sebenarnya sudah sebenarnya sudah oke? Sudah siap, sudah. Iya, kita sudah siap membagikan informasi ya hari ini. Oke, kita awali dengan warta berita. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Kapolri menyatakan jaga stabilitas nasional demi Indonesia damai dan sejahtera. Menperin mengatakan gas komponen terpenting untuk proses produksi dan bahan baku. Bersama saya Agus Santika dan Yona, inilah warta berita selengkapnya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global dan domestik untuk mewujudkan Indonesia yang damai dan sejahtera. Saat memberikan sambutan pada perayaan Natal Mabes Polri 2024 seperti dalam keterangan pers Jumat 17 Januari, Kapolri mengatakan perayaan Natal kali ini berlangsung di tengah dunia yang penuh dengan ketegangan dan konflik. Namun semua patut bersyukur bahwa Indonesia masih dalam kondisi yang sejuk, aman, dan stabil. Ini adalah anugerah yang harus terus dijaga bersama. Kapolri menegaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi periode yang penuh tantangan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, menuntut soliditas dan sinergi dari seluruh elemen bangsa. Kapolri juga menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat, baik melalui patroli rutin maupun respons cepat terhadap berbagai potensi konflik. Jenderal Listio mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap Polri adalah hal yang harus dijaga dan ditingkatkan. Berita lainnya, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan gas merupakan komponen terpenting untuk proses produksi dan bagi bahan baku. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Jumat 17 Januari berharap
agar program harga gas bumi tertentu atau HGBT dapat segera diberlakukan, mengingat operasional pabrik harus tetap berjalan. Menurut Menperin, suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin penting bagi industri. Diketahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan 7 kelompok industri tetap mendapatkan harga gas bumi tertentu atau HGBT. Adapun 7 kelompok industri tersebut yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet. Bahlil juga menyampaikan bahwa saat ini ada usulan untuk menambah jumlah kelompok industri penerima HGBT, namun Kementerian ESDM masih melakukan kajian. Program HGBT merupakan program pemerintah untuk memberikan harga gas murah di bawah $6 Amerika Serikat per MMBTU bagi 7 kelompok industri. Selanjutnya berita dari Rote, silakan Yona. Polsek Pantai Baru berhasil ubah lahan kosong produktif. Maksud kami lahan kosong menjadi lahan produktif. Selengkapnya Ian Aplugi melaporkan. Kegiatan ini kami lakukan sebagai dukungan terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Polsek Pantai Baru memanfaatkan lahan kosong di pekarangan Mapolsek untuk menanam 300 anakan pohon pisang bersama siswa SMP Negeri 1 Pantai Baru. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kapolsek Pantai Baru, Ibtu IGD Putu Parmanta menjelaskan bahwa lahan seluas 100 x 40 meter tersebut sebelumnya tidak pernah digarap dan hanya dipenuhi rerumputan. Kami melaksanakan kegiatan tahanan pangan, di mana kami melakukan penanaman anakan pisang di pekarangan Mapolsek Pantai Baru. Kami berkolaborasi dengan adik-adik dari SMP 1 Pantai Baru untuk melakukan penanaman anakan pisang sebanyak 300 pohon di pekarangan Mapolsek Pantai Baru. Kegiatan ini kami lakukan sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Salah satunya adalah pemanfaatan pekarangan. Penanaman ini tidak hanya untuk mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan edukasi kepada generasi muda agar peduli dan memanfaatkan lahan produktif. Wakapolsek Ibtu IGD Putu Parwata mengapresiasi semangat para siswa dan dukungan penuh dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pantai Baru. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka. 300 pohon anakan pisang kami tanam di belakang Mapolsek Pantai Baru. Semoga kegiatan yang kami lakukan hari ini dapat menginspirasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumahnya agar tidak ditumbuhi rerumputan dan bisa ditanami dengan tanaman produktif untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Inisiatif Polsek Pantai Baru ini menunjukkan langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan sekaligus melestarikan lingkungan. Melalui kolaborasi dengan masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran bersama akan pentingnya memanfaatkan lahan kosong untuk tujuan produktif dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Ian Aplugi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dan RRI SP Rote.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistalk, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, siaran perbatasan Voice of Indonesia dan RRI Rote hari ini bisa Anda dengarkan melalui online streaming di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau di Rote bisa dimonitor di mana saja platformnya, Yona? Kalau di Rote didengerin melalui streaming juga di rri.co.id dan RRI Digital, dan juga terestrial kita melalui frekuensi 92,5 MHz. Oke, dan siaran kita juga direlay oleh teman-teman kita di perbatasan yang lain ya, Yona ya. Ada RRI Entikong, RRI Batam, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Sumba, juga Talaud ya. Wah, senang sekali nih kita bisa bareng lagi. Dan mudah-mudahan siaran perbatasan terus ada ya. Iya Bang, mudah-mudahan terus ada biar kita bisa tahu juga siaran-siaran dari beberapa stasiun perbatasan yang ada di Indonesia gitu. Kalau perlu ditambah lagi ya. Ya, iya Bang. Oke. Tapi tadi menyimak perakiraan cuaca dari BMKG di hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu cuacanya lumayan ekstrim ya, karena hujan lebat sampai dengan sangat lebat, terus angin kencang, ada juga potensi pohon tumbang juga. Itu hampir di banyak wilayah di Indonesia. Nah, gimana di Rote nih sekarang? Kalau di Rote sekarang ini cuacanya lagi mendung-mendung juga Bang. Biasanya hujan itu di jam-jam 1 kayak mau sore gitu baru hujan. Kadang dari pagi sampai benar-benar malam baru dia berhenti hujannya gitu. Terus anginnya juga lumayan, dan beberapa titik ada yang dahan pohon yang patah. Terus kemudian petir juga di beberapa waktu yang lalu itu di sebagian besar masyarakat Rotenda itu dihantui kegelapan Bang, karena listriknya padam dari jam 12 sampai jam 7 pagi. Waduh, seperti itu ya kondisinya ya. Betul Bang. Jadi cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya. Ya, sangat mengganggu. Ya, mudah-mudahan cuaca kembali kondusif ya, Yon ya. Amin, siap. Iya, di Jakarta juga memang belakangan memang hujan gitu seharian. Terus juga ya sama ya, angin kencang juga. Ada juga beberapa pohon yang tumbang dilaporkan gitu. Memang sesuai prediksi BMKG ya. Tapi ya kita perlu meningkatkan kewaspadaan kalau gitu ya, Yon ya. Iya, buat pendengar juga yang ingin keluar di cuaca seperti ini, usahakan kalau angin jangan keluar lagi tuh. Ditahan dulu ya Bang. Iya, benar-benar. Gimana Yon, pemerintah daerah setempat apakah ada upaya-upaya, Yon? Kalau dari pemerintah daerah setempat ada upaya untuk membersihkan dahan-dahan pohon yang memang sudah berpotensi tumbang ya Bang. Terus untuk dari pihak terkait juga banyak sekali sudah mulai untuk memperbaiki listrik, saluran listrik yang
kendala gitu di beberapa titik di Rotendao. Hari ini juga ada pemeliharaan rutin dan jam 10 nanti sampai jam setengah 4 sore itu baru dihidupkan kembali gitu. Terus teman-teman RRI bisa melihat bagaimana kesiapan masyarakat nggak menghadapi itu? Kalau untuk kesiapan masyarakat sih banyak yang ngeluh juga ya Bang, kalau soal listriknya padam, apalagi kalau hujan disertai petir gitu kan biasanya dipadamkan listrik untuk menjaga situasi gitu kan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, biasanya masyarakat mengeluh soal itu karena padamnya itu lama, terus hujannya juga berhentinya juga lama gitu, jadi banyak ngeluhnya gitu. Oke, mudah-mudahan keluhan-keluhan itu bisa terjawab dengan upaya-upaya dari pemerintah daerah setempat ya, Ayon ya. Oke, kalau gitu sambil kita menenangkan diri, gimana kalau kita dengerin lagu dulu? Ya. Ada lagu apa nih dari Rote? Kalau dari Rote kita siapkan lagu Batu Matea dari John Seme. Oh, itu lagu seperti apa? Lagu pop atau lagu daerah? Dia lagu lagu daerah Bang, lagu daerah yang punya banyak makna gitu. Oke. Dari Rotendao juga punya banyak cerita dari lagu ini. Spill sedikit apa kira-kira? Ya, lagu ini kalau untuk Batu Matea biasanya bicara soal kebesaran, kekuatan, terus keutuhan, terus simbol alam, kedekatan masyarakat dengan alam gitu. Ada banyak versi cerita dari masyarakat Rotendao soal Batu Matea ini. Oh gitu ya. Oke, nanti kita bahas atau kita kupas lagi lebih dalam lagi ya. Setelah kita dengerin dulu nih yang berikut ini, dan bisa ditonton juga ya di live streaming, di video streamingnya RRI Digital, dan juga di YouTube-nya RRI SPROT ya. Iya, di YouTube RRI SPROT bisa. Oke, kita dengerin Batu Matea. Langgan loe loe, balu langgan papa loe loe. Namo esade, maloe namo papa esade. Rosso rosso no edoso batu matia barang leo leona. Maneo dale dua, bosok maneo dale dua. Maneo telu, bah bosok maneo telu. Rosso rosso no, doe doso batu matia barang leo leona. Aido leona, makona kaya papa leona. Ai tebeleo iya, madea kai tebeleo iya. Rosso rosso no edoso batu matia no kena tuntelu. Papada medo nai tebe sei salam oi nai papa sei salam. Rosso rosso no edoso batu matia nusa leona. Neo papa dalen mahulek neo papa dalen. Neo do mama ten mamokem neo do mama ten. Rosso rosso no edoso
matia nusak leu-leuna. Do malaneu anama, maifa malando anamar. Malada faliina, mako malapapa faluina. Roso-rosono doe doso batu matia nusak leu-leuna. Dale valide, tebe ma dale valide. Tek do valide, ma tek do valide. Leo papa Daud, mado leo papa boy. Rosok kasihan batu matia nusak leu-leuna. Terundok petasi mana setilu papa tetasi. Mita tasi dombon mata la mita papa tasi dombon. Dua nane oer mamenge dua tebe nane oer. Mita neo oeren mata la mita papa oeren. Roso no edoso batu matia nusak leu-leuna. Lei faik dok iya dalen malada faik dok iya dalen. Ledok iya ten maladak tebe iya ten. Buadak teu esa mah buah papa teu esa. Bongo taka buah mah bongo tebe teu iya. Roso-rosono doe roso batu matia nusak leu-leuna. Nai kota de, mahkota nai papa kota de. Nai Rotendao, matebe papa nai Rotendao. Mai do leo be, mamita mai papa leo be. Bulu dale mai, tebe se bulu papa dale mai. Roso-rosono doe doso batu matia barang leu-leuna. Do salandu manuk mata salah papandu manuk. Salah dosa kunamu tebe se salah sosa kunamu. Salah aing janggek mataru salah papa aing janggek. Salah nusa sodak ma bulu salah tebe nusa sodak. Roso-rosono de doso batu matia barang leu-leuna. Do libu teu esa ma libu papa teu esa. Wadak taka buah ma buah leu taka buah. Roso-rosono doe dos
so batu matia baraleu leuna. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. RRI. Masih bersama kami di siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dan RRI SP Rote. Oke Yona dan juga pendengar, tadi lagunya sudah mengalun ya. Dan sepertinya ada pesan-pesan penting ya di dalam lagu ini. Benar nggak Yona? Ya betul Bang Agus dan juga pendengar. Jadi pesan-pesan dari Batu Matia ini kalau kita dengar saja alunannya sudah sangat sedih ya Bang. Benar. Untuk pesannya ini banyak. Kalau untuk makna umumnya sendiri ini biasanya untuk kekuatan dan juga keteguhan. Karena di situ ada batu. Batu itu kan dilambangkan dengan yang namanya kuat gitu kan, dan keras gitu. Nah itu melambangkan masyarakat Rote yang tentunya keras dan juga kuat gitu. Dan juga makna simbolis selanjutnya itu tentang kematian juga bisa gitu. Karena kesabaran, untuk kesabaran ditinggal orang-orang yang dikasihi. Jadi untuk lagu ini secara keseluruhan itu menceritakan tentang kekuatan, keutuhan, kesabaran juga gitu. Jadi hidup itu tentu saja penuh dengan tantangan, cobaan gitu ya. Jadi harus dihadapi dengan kuat dan juga sabar setiap menghadapi cobaan-cobaan tadi itu ya. Iya betul. Oh, baik. Dan juga ada beberapa versi sih Bang untuk lagu ini. Kalau untuk versi dari beberapa masyarakat yang saya dengar, lagu ini juga menceritakan tentang kisah 3 batu tungku yang menjadi tempat di mana masyarakat Rotendao memasak gula air gitu, gula air dari sadapan nira pohon lontar gitu. Sebelum dijual atau dibawa ke Kupang gitu. Jadi ini batu yang fungsinya untuk memasak gula. Ya, kalau untuk versi lain ya Bang dari masyarakat Rotendao seperti itu. Oh, begitu ya. Oke. Ya. Jadi memang keberadaan batu-batu itu juga menjadi tungku dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Betul. Oke. Karena gula nira ini atau gula air ini adalah salah satu mata pencarian masyarakat Rotendao dari dulu, dari nenek moyang kita, yang memang dari mata pencarian ini sudah banyak menghasilkan generasi-generasi muda yang tentunya pintar dan lain-lain, seperti itulah gambarannya. Jadi komoditas penting ya untuk masyarakat setempat. Oh, seperti itu. Jadi memang bahan bakunya memang banyak tersedia di Rote ya. Ya, bahan baku untuk pembuatan ini gula air nira ini. Nira, berarti pohon nira itu banyak di sana ya? Ya, karena Rotendao ini salah satu julukan juga negeri 1000 lontar gitu Bang. Oh iya, pohon nira, pohon lontarnya ya. Lontar. Oh gitu. Jadi disadap seperti itu ya, Yona ya? Betul, disadap. Kemudian disadap terus dimasak sampai nanti jadi kayak sirup gitu. Tapi bukan sirup sih, kayak madu. Seperti begitu. Rasa manis seperti madu. Jadi orang bilang itu madu Rote gitu. Iya. Pasti manis banget itu ya. Ya, sangat-sangat manis. Oke, dan unggulan. Seperti orang-orangnya ya, manis-manis ya. Ya. Seperti Bang Agus juga manis. Pahit kalau yang di Jakarta ini ya. Jan, potensi di Rote itu selain nira kan juga tadi ternyata pohon lontar itu dari sisi budaya juga luar biasa ya, bisa menjadi tutup kepala tadi dan macam-macam ternyata ya. Tutup kepala di apa ya yang namanya Nilangga ya? Ilangga juga ternyata setelah tadi lihat klipnya itu tidak hanya satu macam ya, ada yang kayak semacam rumbai-rumbai seperti itu ya? Ya, banyak macam Bang. Masing-masing nusa atau daerah-daerah dulu, desa-desa itu punya motif pembuatan tilangga itu berbeda-beda gitu. Oke. Luar biasa, indah sekali sih tadi ngelihatnya. Dan jadi aksesoris yang menarik ya. Iya, betul. Dipadukan dengan busana daerah.
kain adatnya. Kain adat ya. Oh, oke. Dan musik juga ya, musiknya khas banget ya. Sasando itu Bang. Ya, sasando meskipun durasinya 7 menitan ternyata nggak terasa. pengen terus menikmati alunan musik sasandonya ya. Ya. Oke. Nah, Yon, kita ke mitigasi lagi ya, kebencanaan dan juga dampak-dampak perubahan iklim. Rote kan salah satu daerah pesisir juga ya. Punya hutan mangrove nggak, Yon, di sana, Yon? Punya banyak. Kalau di Rote hutan mangrove-nya banyak sekali gitu, dan jadi tempat wisata juga di Rote. Jadi ada wisata mangrove ya? Ada wisata mangrove. Itu berupa apa? Ada semacam jogging track atau apa ya? Di sana itu ada mungkin kafe atau rumah makan atau seperti apa? Ya, dulu ada kayak lapak-lapak penjual gitu yang, tapi sekarang ini sudah tidak ada ya. Untuk tempatnya itu di mangrove mereka buat pakai kayak jembatan kayu gitu untuk orang jalan masuk ke menikmati lah suasana mangrove dari dekat gitu. Nah, salah satu yang ingin di-spill ataupun disampaikan kepada pendengar Voice of Indonesia, hutan mangrove apa nih? Litianak ya. Itu dari RRI jauh nggak? Dari RRI lumayan Bang, 30 menit. Tapi jalannya sepi, jadi ya tidak sampai 30 menit juga sudah sampai gitu. Oh, oke. Sudah ada liputannya? Sudah dong. Oke, langsung kalau gitu ya kita hadirkan di siaran perbatasan kali ini dari wisata mangrove Pantai Litianak ya, Yon ya. Ya. Oke, ini dia. Pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, ekosistem mangrove di Pantai Litianak yang terletak persis di Desa Hululai, Kabupaten Rotendao. Desa Hululai merupakan salah satu desa pesisir yang langsung berbatasan dengan TNP Laut Sawu, dan topografi pesisir Desa Hululai memiliki dasar perairan berpasir, lumpur berpasir, dan pesisir berbatu yang mendukung terbentuknya ekosistem lamun, terumbu karang, dan hutan mangrove yang dapat dijumpai di Pantai Litianak. Pantai Litianak ini diperindah oleh masyarakat setempat dengan membangun jembatan kayu sehingga masyarakat bisa menikmati sunset di petang hari maupun hutan mangrove yang indah. Dan pendengar, saat ini sudah hadir bersama saya salah seorang pengunjung yang pada sore hari ini juga ikut menikmati keindahan Pantai Litianak. Selamat sore, dengan Bapak siapa? Bapak Simon Kilop. Dengan Bapak Simon Kilop. Ini datang berkunjung di Pantai Litianak ini bersama siapa sore hari ini? Istri sama anak. Ini kenapa harus memilih untuk datang di Pantai Litianak ini? Ya karena pantainya itu penuh dengan keistimewaan, mangrove-nya yang sangat unik untuk foto-foto dan juga sunsetnya yang sangat keren di sore hari. Ya. Sudah berapa kali berkunjung dengan keluarga ke tempat ini? Sudah berkali-kali, sudah ulang-ulang datang di sini. Berarti masih sangat puas dengan keindahan alam yang ada di Litianak? Sangat puas. Nah, ini harapannya untuk pemerintah seperti apa? Ya mungkin agak sedikit direnovasi, ditambah lagi mungkin jembatan kayunya, atau kayu-kayu yang mungkin sudah rapuh, sudah rusak diganti, agar lebih kokoh dan kuat sehingga menjaga kenyamanan kita bersama saat kita berkunjung di Pantai Litian. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, itulah tanggapan salah seorang pengunjung kita bahwa indahnya Pantai Litianak di sore hari dinikmati, ternyata juga dinikmati oleh salah satu pengunjung kita di sore hari ini. Demikian wawancara singkat kami dengan salah satu pengunjung yang ikut menikmati indahnya Pantai Litianak yang berada di Desa Hululai di Kabupaten Rotendao. Demikian, saya Olatani. Selamat sore. Voice of Indonesia.
ada, terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada, bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia, yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra, terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada, bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia, yang disatukan karena cinta. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Stasiun RRI. Ya, pendengar dan Yona, memang keberadaan hutan mangrove sangat penting ya, tidak hanya untuk tempat wisata, tapi juga memang untuk laut dan lingkungan ini sangat berperan besar ya. Betul. Untuk menahan abrasi juga itu sangat penting karena memang Rote kan dikenal dengan banyak wisata pantainya gitu. Benar sekali, dan keberadaan hutan mangrove ini untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim juga bisa dirasakan ya. Maka melestarikan dan juga meningkatkan luasan dari hutan mangrove ini juga penting sekali ya dilakukan ya. Ya. Ada nggak gerakan-gerakan masyarakat yang seperti itu, Yon? Menanam mangrove. Bagaimana, Bang? Menanam mangrove gitu dari komunitas-komunitas di Rote. Ya, ada beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah itu tahun 2019, memang dari pemerintah, khususnya ini tanah di Rote Tengah ya, ada program untuk menanam mangrove itu khusus di wilayah Rote Tengah. Kalau untuk di Litianak, saya juga kurang tahu gitu, belum ada aktivitas, belum ada dari pemerintah ataupun dari LSM gitu. Kalau di Jakarta, Yon, kan itu di daerah utara ya, utaranya Jakarta, itu juga ada hutan mangrove yang dilestarikan, kemudian dikonservasi menjadi begitu terasa manfaatnya, Yon, kalau di perkotaan gitu ya, karena memang ternyata keberadaan hutan mangrove ini ya tidak hanya memiliki fungsi untuk mencegah abrasi yang seperti Yona bilang tadi ya,
Lebih dari itu, hutan mangrove di Jakarta misalnya ini memiliki fungsi untuk mencegah dampak-dampak dari perubahan iklim itu. Ya, misalnya bisa mengurangi konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2. Jadi memang efektif sekali, Yon. Iya bang, harus banyak dong. Kalau gitu di Jakarta harus ditanam gitu ya, mangrove-nya gitu. Ya cuman hanya ada di bagian utara aja ya, bang. Ya, kalau untuk mangrove-nya. Ya, di bagian utara itu yang masih terlihat dikembangkan dan juga dilestarikan. Jadi konservasinya memang mengarah ke Teluk Jakarta ya. Nah, mudah-mudahan jadi contoh ya untuk daerah-daerah lain juga apa yang dilakukan di Jakarta dan juga di Rote ya. Iya. Dan selain itu juga memang untuk negara-negara lain ini justru malah meniru Indonesia. Bagaimana keberadaan hutan mangrove menjadi sesuatu yang penting. Nah, selain itu John, selain wisata mangrove, ada lagi potensi wisata yang sekarang lagi dikembangkan untuk tahun ini? Kalau untuk tahun ini belum ada ya bang, belum ada potensi wisata yang mau dikembangkan gitu. Tapi untuk rencananya Nusa Tenggara Timur sih belum tahu rotenya ada atau tidak programnya gitu. Sejauh ini Nusa Tenggara Timur ada sekitar 6 wisata yang mau dikembangkan gitu. Apa aja tuh Yan? Kalau kebanyakan di wisata pantai, terus pegunungan, khususnya Gunung Mutis gitu, itu juga salah satu yang mau dikembangkan gitu. Oke, jadi semakin maju ya. Memang Kupang sebagai ibu kota juga sekarang sudah maju banget ya. Ya sudah sangat ramai bang, macet juga kayak di Jakarta. Oh iya. Oke, jadi sudah menjadi kota yang metropolis juga ya dalam beberapa tahun ini, pesat sekali perkembangannya ya. Betul sekali bang. Iya. Mudah-mudahan menyebar juga ke kabupaten kota yang lain ya. Ya didoakan sih semoga seperti itu ya bang, khususnya Rotendao, karena Rote juga sepi-sepi sekali. Kita dari anak rantau tuh awal-awal datang kayak sepi sekali gitu. Semoga ke depan makin ramai Rote. Betul, semakin berkembang, semakin maju, dan juga menularkan ke daerah lain, kabupaten kota yang lain ya. Karena tentu saja pemerataan ini sangat ditunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk juga di Nusa Tenggara Timur ya. Iya bang, betul. Oke, nanti kita akan hadirkan talenta dari Voice of Indonesia di studio yang kita bakal hadirkan The Session. Tapi tentu saja setelah lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dan juga RRI SP Rote. Ya, akhir Januari ya, kita akan libur panjang nih. Mau kemana nih rencananya? Kalau libur panjang ya di studio aja bang, nggak ada libur kita. Studio benar juga sih ya. Kalau kita sih yang siaran nggak ada liburnya ya. Iya betul. Oke, tapi mudah-mudahan bisa menjadi Januari yang menyenangkan ya untuk kita semua ya. Iya. Yona, terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia hari ini dan juga teman-teman di RRI SPROT. Iya, terima kasih juga Bang Agus dan juga teman-teman di VOI. Oke, dan juga teman-teman di perbatasan lain yang merelay siaran kita, terima kasih juga untuk RRI Nunukan, untuk RRI Entikong, RRI Ranai, RRI Batam ya, yang merelay siaran kami, juga studio produksi yang merelay kami, Bintuhan, juga Somlaki, Bengkalis, Sumba dan Talaut ya. Kita ketemu lagi nanti di Sabtu mendatang. Tetap bersama Voice of Indonesia dan RRI SP Rote. Kita akhiri dengan The Session menghadirkan talenta Anggis Devaki di Voice of Indonesia.
percaya bahwa cinta itu ada, pantas untuk dapatkannya. Namun kini telah berbeda, bukan orang yang sama. Ku besar hati mencoba hapuskan pilu yang ada. Hancurnya aku, ternyata kau tak cinta. Kau tinggalkan aku, teganya hatimu. Kau lupakan aku, seolah ku tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Namun kini kau telah berbeda, kau bukan orang yang sama. Ku besar hati mencoba hapuskan pilu yang ada. Oh, hancurnya aku, ternyata kata cinta. Kau tinggalkan aku, teganya hatimu. Kau lupakan aku, seolah ku tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Semua yang telah ku jalani kini tak berarti. Kau sia-siakan aku. Kau tinggalkan aku, teganya hatimu. Kau lupakan aku, seolah ku tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Seolah ku tak pernah ada di hatimu. Akankah ku mampu menjalani kisah tanpa dirimu? Tanpa dirimu. Hai, hari ini di Studio Voice of Indonesia ada Anggis Devaki. Yeay. Halo Anggis, apa kabarmu? Baik, kakak apa kabar? Baik sekali. Tadi kita udah dengerin ya, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia, Anggis nyanyi lagu Kisah Tanpa Dirimu. Iya. Pasti pernah dengar, minimal tuh pernah denger di TikTok atau di IG Reels ya nggak sih? Iya. Nah, Anggis kalau ngomongin lagu kamu nih kan salah satu yang paling booming itu setelah Bodoh itu kan Kisah Tanpa Dirimu ya. Dan itu katanya kamu promosinya mandiri ya? Iya. Kayak masih milih promosi mandiri buat lagu ini. Maksudnya promosi mandiri tuh lebih ke aku ke konten sosial media aku aja sih, kayak di TikTok kayak gitu. Aku suka bikin konten-konten galau. Nah pas banget pada saat itu kayak orang mungkin pada relate ya pada saat itu, jadi kayak rame orang pada komen, terus orang pakai pada soundnya, pakai sound. Pada pakai soundnya.
Iya kita kebalik ya. Sorry. Gitu sih. Terus waktu dia akhirnya jadi viral dan banyak yang pakai, trending juga, soundnya tuh gimana tuh perasaan kamu? Perasaan aku sih lebih ke nggak nyangka, terus pasti happy juga gitu kan. Maksudnya kayak lagu ini juga jujur lagu favorit aku juga, Kisah Tanpa Dirimu ini. Ini dari semua yang udah pernah kamu rilis? Iya, salah satu favorit aku kalau Kisah Tanpa Dirimu. Terus kemarin aku lihat banyak yang pakai soundnya, terus ya bisa dibilang apa ya, dikenal gitulah lagunya. Jadi aku lebih ke happy dan bersyukur aja sih, kayak finally lagu aku ada yang dengerin gitu. Oke. Nah, ini kamu juga datang ke sini kan dengan lagu baru, Dirimu Yang Dulu. Ya. Ini ceritanya gimana sih, Anggis? Jadi Dirimu Yang Dulu ini menceritakan tentang kerinduan seseorang akan sifat pacarnya yang dulu gitu loh. Jadi kayak mungkin di awal-awal kan manis ya. Kalau kita pacaran tuh kan kayak awal dong kayak lagi butterfly eranya gitu, lagi manis-manisnya. Terus pas udah lumayan jalani hubungan lumayan lama, jadi udah pelan-pelan tuh kayak berubah gitu, udah gak kayak dulu lagi. Jadi kayak aku rindu diri kamu yang dulu gitu. Kayak mana diri kamu yang dulu yang dulu cuma biasanya memang terjadi ya di mana-mana kayak gitu, kayak berubah gitu. Kenapa sih gitu loh? Iya. Nah, proses kreatif ini gimana nih buat lagu Dirimu Yang Dulu ini? Jadi lagu ini kan diciptain sama Mario G. Cloud. Dan pada saat itu kita workshopnya waktu itu di Bali, di kampung halamanmu. Iya, di kampung halaman aku. Jadi kayak ke Iyo waktu itu ke rumah aku buat workshop bareng-bareng di situ. Nah, di situlah aku ceritain. Karena pada saat itu aku lagi relate juga sih. Kayak aku lagi. Oh, jadi itu dari perasaan sendiri. Iya, kayak lagi apa ya, mau putus cinta lah istilahnya, lagi diambang ini ya, mau lanjut apa enggak ya, iya gitu. Jadi pada saat itu ya udah aku curhatin aja ke Mario, kayak aku maksudnya rindu sosok dia yang dulu aja gitu. Sekarang udah berubah gitu. Dan akhirnya terciptalah lagu ini ya, Dirimu Yang Dulu. Anyway, di Dirimu Yang Dulu ini kamu punya gebrakan lain gak buat promonya? Oh, ada banget. Karena kayaknya di spesial Dirimu Yang Dulu ini mungkin karena juga aku suka juga sama lagunya. Jadi selain Kisah Tanpa Dirimu, ini juga rilisan favorit aku. Aku promonya aku bikin ada short movie sih. Oke. Kemarin aku yang baru ada syuting. di ininya juga ya, di video klipnya kan di awal-awal tuh agak ada ceritanya. Iya, cerita-ceritanya. Tapi ini short movie-nya beda banget sama MV-nya. Oke. Kalau mau lihat short movie-nya di mana nih? Nanti bakal tayang di tanggal 20 Desember nanti. 20 Desember. Jadi aku nanti ya. spill dikit sih di sini, bakal ada short movie Dirimu Yang Dulu, dan itu ceritanya apa ya, plot twist lah pokoknya. Kamu yang main juga? Iya, berdua aku sama siapa? Ada Bagas Ran namanya. Oh, Bagas Ran. Oke deh. Nanti tanggal 20 Desember berarti ya kita lihat nih Anggis di ini ya, short movie Dirimu Yang Dulu. Nah, kamu ada rencana gak sih untuk bikin konser mini atau showcase bareng sama Anggis Lova? Mungkin sebenarnya dari kemarin tuh udah pengen bikin showcase kayak gitu, cuma kayak waktunya nggak apa ya, nggak sesuai gitu, kayak ketabrak inilah ketabrak itu. Jadi kayak pengen banget sih, tapi kayaknya tahun depan aja. Dikit lagi tahun depan. Semoga lah ya. terwujud lah nanti. Amin. Oke, Anggis, kalau orang-orang nih mau dengarkan lagu kamu, mau Dirimu Yang Dulu kayak Bodoh ataupun juga Kisah Tanpa Dirimu, mau bisa dengerin di mana? Bisa dengerin di seluruh digital platform, bisa di Spotify, terus bisa di YouTube juga nonton MV-nya. Gitu. YouTube-nya Hits Record. Oke, kalau gitu jangan lama-lama deh, karena pasti Anggis Lova dan juga pendengar Voice of Indonesia nungguin Dirimu Yang Dulu itu seperti apa. Ini kita lihat ya, Anggis nyanyi, dan we'll see you on the next episode. Bye-bye. Harusnya aku katakan dari dulu, sebelum semua jadi begini. Kini terlanjur, kisah sudah tak sama seperti awal bertemu. Kamu telah banyak berubah, tak seperti yang ku kenal dahulu.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.